warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang dalam video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang sistem pengatur katup elektronik pada mesin kendaraan. Materi ini sangat penting untuk dipahami karena sistem ini berperan dalam mengatur kinerja mesin agar lebih efisien, bertenaga, dan ramah lingkungan. Melalui video ini kita akan mempelajari pengertian, fungsi, komponen, serta cara kerja sistem katup elektronik. Mari kita masuk ke video pembelajarannya. Silahkan klik tombol start untuk memulai pembelajaran. Untuk pengantar, selamat datang di multimedia sistem pengatur katup elektronik. Pada multimedia ini, Anda akan belajar tentang teknologi pengaturan katup modern secara mendalam melalui konsep dasar, komponen utama, mekanisme kerja, hingga penerapan sistem pada engine. Di akhir multimedia tersedia evaluasi untuk mengukur sejauh mana pemahaman Anda mengenai materi sistem pengatur katup elektronik ini. Silahkan nanti dapat dikerjakan. Menu dan submenu yang tersedia dapat Anda akses secara berulang kali untuk memperdalam pemahaman Anda. Silahkan klik pada nama bagian komponen atau ikon yang tersedia untuk mendengarkan penjelasan detailnya atau melihat simulasi cara kerjanya. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi melalui multimedia ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi komponen, yaitu menjelaskan nama dan fungsi setiap komponen pada sistem pengatur katup elektronik dengan benar. Yang kedua, memahami mekanisme kerja dengan menjelaskan prinsip kerja dan siklus pengaturan katup secara elektronik pada berbagai kondisi putaran mesin. Yang ketiga, menganalisis perbedaan dengan membedakan karakteristik sistem katup elektronik dibandingkan dengan sistem katup mekanis konvensional. Dan yang keempat, mengevaluasi kinerja dengan menilai keunggulan penggunaan teknologi pengatur katup elektronik dalam meningkatkan efisiensi dan performa mesin. Kita lanjut ke teknis pembelajaran. Untuk teknis pembelajaran sendiri, yang pertama, pembelajaran dilakukan secara mandiri oleh peserta didik melalui multimedia. Yang kedua, evaluasi dilakukan secara mandiri oleh peserta didik melalui multimedia. Yang ketiga, pembelajaran di kelas didampingi dan diawasi oleh guru disertai diskusi. Dan yang keempat, pemaparan hasil pembelajaran. Kita masuk ke pengertian sistem. Sistem pengatur katup elektronik adalah teknologi pada mesin kendaraan yang mengontrol waktu buka tutup atau timing, durasi, dan jarak angkat lift katup secara dinamis melalui unit kontrol elektronik atau ECU. Sistem ini bekerja dengan menyesuaikan pergerakan katup secara presisi berdasarkan kondisi beban dan kecepatan mesin, sehingga efektivitas engine meningkat secara signifikan, baik dalam hal performa, efisiensi bahan bakar, maupun pengurangan emisi gas buan. Masuk ke definisi sistem. Sistem pengatur katup elektronik adalah teknologi pada mesin kendaraan yang mengontrol waktu atau timing, durasi, dan jarak angkat lift katup secara fleksibel menggunakan sensor dan unit kontrol elektronik atau ECU. Berbeda dengan sistem mekanis atau sistem konvensional yang bersifat tetap, sistem ini memungkinkan mesin menyesuaikan langkah katup secara otomatis berdasarkan kondisi beban dan kecepatan mesin. Untuk tujuan penggunaan sistem katup elektronik ini, yang pertama adalah optimalisasi performa dengan meningkatkan tenaga dan torsi mesin di setiap rentang putaran atau RPM. Yang kedua, efisiensi bahan bakar dengan menyesuaikan asupan udara dan bahan bakar agar lebih presisi
sehingga menghemat konsumsi bensin ataupun solar. Dan yang ketiga, ramah lingkungan dengan mengurangi emisi gas buang dengan menyempurnakan proses pembakaran di dalam silinder. Kemudian yang terakhir, stabilitas mesin. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga putaran stasioner atau idle yang lebih halus dan respon gas yang lebih cepat. Lanjut ke perbedaan dengan yang konvensional. Kita bisa lihat pada tabel berikut. Untuk perbedaan yang pertama pada pengaturannya, sistem konvensional itu bersifat tetap, tidak bisa berubah saat mesin menyala. Sedangkan pada sistem elektronik itu bersifat variabel atau dapat berubah secara dinamis mengikuti kebutuhan mesin. Kemudian untuk perbedaan yang kedua, itu mekanismenya berbeda. Pada sistem konvensional hanya mengandalkan hubungan fisik sabuk atau rantai timing dan poros bubukan. Dalam sistem elektronik itu sudah menggunakan sensor, solenoid, dan ECU untuk menggeser posisi poros bubukan atau noken as. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah efisiensinya. Pada sistem konvensional, optimalnya itu hanya pada rentang RPM tertentu saja. Sedangkan pada sistem elektronik, optimal di seluruh rentang RPM, baik itu RPM rendah maupun RPM tinggi. Kemudian perbedaan dari sisi komponennya, sistem konvensional itu lebih sederhana dan minim perangkat elektronik. Sedangkan pada sistem elektronik itu lebih kompleks dengan adanya komponen pendukung seperti sensor oli dan ECU. Lanjut ke komponen utama. Di sini ada 5 komponen utama sistem pengatur katup elektronik. Ada ECU, solenoid valve, camshaft actuator, CKP, CMP, dan katup. Nah, yang pertama kita lihat dulu ECU seperti apa. ECU itu engine control unit, itu bisa kita lihat seperti ini. Dia terletak di bagian sini. Kemudian sensor CKP atau sensor crankshaft position sensor itu letak komponennya berada di sini yang berwarna hijau ini. Kemudian sensor CMP seperti ini, dia terletak di sini, di CMP ini. Kemudian solenoid valve, gambarnya seperti ini. Terletak di sini. Ini solenoid valve. Kemudian camshaft actuator, komponennya seperti ini. Ini ada housing, jump gear, dan fan. Ini untuk retard, memundurkan atau edge fan atau memajukan timing nantinya. Kemudian untuk letak komponennya sendiri, camshaft actuator berada di sini yang berwarna kuning ini. Kemudian katup, komponen katup itu seperti ini. Untuk letaknya sendiri berada di sini. Oke, kita lanjut ke fungsi komponennya. Untuk fungsi komponen utama, yang pertama adalah fungsi ECU. ECU berfungsi sebagai otak dari sistem katup elektronik. ECU menerima data dari berbagai sensor, seperti sensor crankshaft dan sensor camshaft. Data tersebut kemudian diproses untuk menentukan waktu buka tutup katup yang paling optimal. ECU kemudian mengirimkan sinyal listrik ke solenoid valve
untuk mengatur aliran oli menuju camshaft akuator. Kemudian kita dengarkan penjelasan fungsi CKP. Sensor crankshaft atau biasa disebut CKP di sini berfungsi mendeteksi posisi dan kecepatan putaran poros engkol. Nah, sensor crankshaft sendiri berfungsi untuk mendeteksi putaran mesin atau RPM serta posisi piston di dalam silinder. Informasi ini sangat penting karena digunakan ECU untuk menentukan waktu pengapian, injeksi bahan bakar, serta pengaturan timing katup secara elektronik. Kemudian fungsi CMP. Kemudian sensor camshaft. Sensor camshaft memiliki fungsi mendeteksi posisi sudut camshaft. Sensor camshaft sendiri memantau posisi poros bubukan secara real time. Data dari sensor ini digunakan ECU untuk mengetahui posisi katup yang sebenarnya, sehingga ECU dapat mengatur timing katup secara lebih akurat. Kemudian fungsi solenoid valve dan camshaft akuator. Solenoid valve. Solenoid valve memiliki fungsi mengatur aliran oli menuju camshaft akuator. Cara kerjanya sendiri, solenoid valve sebagai akuator yang menerima sinyal listrik dari ECU. Setelah menerima sinyal tersebut, solenoid akan membuka atau menutup saluran oli, sehingga oli bertekanan dapat dialirkan ke camshaft akuator untuk mengubah posisi camshaft. Kemudian fungsi katup. Katup berfungsi mengatur masuknya campuran udara dan bahan bakar dan keluarnya gas buang. Katup merupakan komponen mekanis yang membuka dan menutup saluran masuk dan saluran buang pada mesin. Dengan adanya sistem katup elektronik, waktu buka dan tutup katup dapat disesuaikan secara otomatis sehingga proses pembakaran lebih efisien. Kemudian kita ke prinsip kerja. Prinsip kerja sistem katup elektronik. Sistem katup elektronik adalah mekanisme yang mengatur masuknya udara atau bahan bakar ke silinder, mengatur keluarnya gas buang, membuka dan menutup sesuai putaran mesin, menentukan efisiensi pembakaran, mengatur tenaga dan emisi gas buang. Kemudian kita ke cara kerja sistem. Cara kerja sistem pengatur katup elektronik. Sensor crankshaft dan camshaft mendeteksi kondisi mesin seperti putaran mesin dan posisi camshaft. Data dari sensor dikirimkan ke ECU untuk diproses. ECU membandingkan data tersebut dengan peta memori yang telah diprogram. ECU mengirimkan sinyal listrik ke solenoid valve atau oli control valve. Solenoid valve mengatur aliran oli menuju camshaft akuator. Camshaft akuator mengubah posisi camshaft sehingga timing katup berubah. Katup membuka dan menutup sesuai kebutuhan mesin. Kemudian masuk ke pengaturan timing katup. Pada pengaturan timing katup ini sendiri itu ada di beberapa derajat. Saat posisi idle, maksimal retard itu di minus 5 derajat hingga 5 derajat sebelum titik mati atas. Nah, katup membuka tepat di sekitar TMA atau tanpa overlap. Kemudian saat akselerasi ringan transisi itu
di sekitar 5 derajat hingga 20 derajat. Timing mulai dimajukan secara bertahap. Nah, kemudian akselerasi berat atau RPM rendah sampai menengah itu maksimal advance di 35 derajat hingga 55 derajat. Overlap maksimal untuk mendongkrak torsi pada engine. Kemudian saat putaran tinggi atau high RPM itu di sekitar 20 derajat hingga 30 derajat atau sedikit dimundurkan untuk memaksimalkan pasokan udara via inersia tadi. Kemudian ke penerapan sistem. Pada penerapan sistem katup elektronik ini, silakan untuk mempelajari bagaimana penerapan sistem katup elektronik ini ketika posisi putaran rendah dan posisi putaran tinggi. Kita ke posisi putaran rendah terlebih dahulu. Saat putaran mesin rendah, mesin memerlukan retard timing atau memundurkan timing katup. Oli bertekanan akan masuk ke sisi retard di dalam akuator melalui solenoid valve. Pergeseran mekanis terjadi dengan tekanan oli mendorong bilah-bilah fan untuk berputar berlawanan dengan arah jarum jam atau berputar ke kiri. Efeknya, karena fan tadi menempel pada camshaft akan tertinggal beberapa derajat sehingga timing katup mundur atau lebih lambat. Dengan memundurkan timing katup pada putaran rendah, maka akan terjadi beberapa hal. Yang pertama yaitu overlap minimal, karena katup hisap terlambat membuka. Hampir tidak ada waktu di mana katup hisap dan buang terbuka secara bersamaan. Kemudian yang kedua, stabilitas idle. Pembakaran menjadi lebih stabil karena campuran udara dan bahan bakar murni itu tidak tercampur dengan gas sisa hasil pembakaran. Kemudian emisi menjadi lebih rendah karena pembakaran yang stabil mengurangi jumlah hidrokarbon atau HC yang tidak terbakar. Kemudian lanjut ke putaran tinggi. Saat putaran tinggi, mesin memerlukan advance timing atau memajukan timing katup. Oli bertekanan akan dialirkan oleh solenoid valve yang diperintah oleh ECU untuk masuk ke sisi advance di dalam aktuator. Pergeseran mekanis tersebut akan mendorong tekanan oli untuk mendorong bilah-bilah fan berputar searah jarum jam. Efeknya, karena fan menempel pada camshaft akan membuka dan menutup katup lebih cepat dari sudut buka tutup sebelumnya. Efek yang terjadi, mesin akan menjadi lebih bertenaga. Mesin bernapas lebih lega dan torsi yang dihasilkan menjadi lebih besar. Oke, kemudian kita lanjut ke evaluasi. Untuk mengukur pemahaman tentang materi sistem pengatur katup elektronik,
Silakan membaca petunjuk pengerjaan soal evaluasi dan mengerjakannya pada multimedia ini. Untuk petunjuk pengerjaannya, pelajari multimedia pembelajaran materi sistem katup elektronik dan bacalah bahan bacaan materi sistem katup elektronik yang telah disiapkan dalam perangkat pembelajaran ini. Kerjakan setiap soal evaluasi dengan memilih salah satu jawaban A, B, C, atau D yang dianggap benar. Jika jawaban yang dipilih salah, maka evaluasi harus diulang dari awal untuk meminimalisir unsur untung-untungan dalam menjawab. Kemudian soal evaluasi akan diawali dengan soal tingkat kognisi paling rendah, mulai dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sampai evaluasi. Jika belum lulus pada tingkat rendah, maka evaluasi tidak bisa berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi. Kita masuk ke soal evaluasi. Apakah Anda sudah siap melaksanakan evaluasi? Kita klik ya. Nah, untuk petunjuk pengerjaan soal, kerjakan soal di bawah ini dengan memilih atau mengklik pada huruf A, B, C, dan D yang berwarna biru. Salah satu jawaban A, B, C, atau D yang dianggap benar. Soal nomor 1. Komponen elektrikal yang berfungsi sebagai eksekutor untuk membuka atau menutup saluran oli menuju mekanisme variasi katup adalah, misal kita jawab B, solenoid. Nah, maka akan keluar jawaban nomor 1 Anda benar dengan keterangan. Skor kita di 10/100. Dan kita bisa lanjut mengerjakan soal nomor 2. Nah, ini sampai berlanjut ke soal yang nomor 10 atau terakhir. Sampai kita bisa menjawab seluruh soalnya. Nah, ketika jawaban kita salah, misalnya ini, sistem PVTI, variable have timing intelligent, bekerja dengan cara mengubah. Kita jawab salah, coba. Nah, maka akan muncul, maaf, jawaban Anda tidak tepat. Kita bisa kembali, mengulangi mulai dari nomor 1, soal nomor 1. Maka akan seperti itu berlanjut sampai seluruh soal ke 10 soal itu tadi selesai dikerjakan atau dikerjakan semua dengan jawaban yang benar. Coba kita jawab seluruh soalnya dengan benar.
Nah, ketika kita berhasil menjawab ke 10 soal dengan benar, maka akan muncul selamat, Anda sudah menyelesaikan evaluasi dengan baik. Anda lulus dengan skor 100/100. Jika kita ingin mengulangi, kita juga bisa klik ulangi. Nah, untuk mengulangi dari soal nomor 1, mulai soal nomor 1 lagi. Seperti itu. Nah, terima kasih telah menyimak video pembelajaran multimedia kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.